anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الهادون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat hidup sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan. Kemudian kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, semaksimal yang kita miliki. Sesungguhnya takwa adalah kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini, prestasi sejati bagi anak manusia. Bila seseorang gagal menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Walaupun betapa tinggi prestasi dan kedudukan yang didapat di dunia ini, tapi semua itu hanya fata morgana dan hanya kesenangan semata. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan semua hambanya bahagia. Allah menginginkan semua hambanya itu tidak rugi. Cuman sayang, ketika ada hamba yang diberikan hidayah kepada Allah, diberi petunjuk, cuman petunjuknya tidak diambil. Allah itu menebarkan hidayah. Tidak ada hamba yang tidak mendapatkan hidayah. Cuman sayang, ketika kita diberi, kita tidak mau ambil. Tidak setiap orang dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang takwa. Bahkan tidak setiap orang dapat menerima hidayah dari Allah sebagai muslim dan berhasil menuntut diri menjadi seorang muslim. Hidayah sangatlah mahal. Ia salah satu syarat mendapatkan dengan Allah Ta'ala, yaitu surga. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, barang dengan Allah itu mahal, barang dengan Allah adalah surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2406. Rasulullah sekalipun tidak memiliki kekuasaan apapun dalam memberikan hidayah,
beliau dan kaum muslimin hanya berkewajiban untuk memperjelas dan memberikan gambaran ke arah hidayah dan tidak memaksa orang untuk menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman seluruh orang yang ada di dunia. Tapi apakah kita hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Hidayah kepada kebenaran hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki bagian apapun dalam masalah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau sayangi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia hendaki, dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima taubat. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Dia hendaki. Allah Subhanahu wa taala dalam memberitahu kita bahwa Dia memberikan hidayah kepada orang yang mentaatinya dan mengharap kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walladzina tadaw zadahum wa huwa attahu taqaw." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuknya, dan kepada mereka Dia anugerai ketakwaan. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan berpaling darinya, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafir." Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan orang yang sangat pintar. Seburuk-buruk perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia mendapatkan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk-buruk perbuatan yang pernah dilakukan, pasti ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, tapi masih mau begini. Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah, itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat pikiran, kadang-kadang datangnya lewat penglihatan. Misal, Anda pulang dari pekerjaan, tiba-tiba Anda lewat gerbang masjid yang lagi banyak orang menunaikan sholat. Tiba-tiba Anda lewat gerbang pesantren yang anak kecil sedang mau besar untuk ingin menghafal. Pertanyaan saya, senang melihat itu? Kok bisa Anda lewat situ? Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin diberi demikian. Bila hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu demikian mahalnya, lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidayah? Dan sebab-sebab apa saja datangnya hidayah? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bais rahimahullah menjelaskan sebab-sebab datangnya hidayah adalah: yang pertama, meminta kepada Allah dan taharruh kepadanya dalam meminta hidayah, taufik serta kelapangan dada atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada Aku, niscaya Aku perkenankan bagimu." Nabi bersabda dari Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Istahduni ahdiyakum." Hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, niscaya Aku berikan petunjuk kepada kalian. Jadi, setiap orang hendak meminta petunjuk kepada Allah agar melapangkan dadanya terhadap kebenaran dan menolongnya dalam mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Bertaharuk kepada Allah Ta'ala, meminta kepadanya dan memohon dengan sangat
kepadanya agar dikaruniai hidayah. Merupakan sebab yang paling besar. Terutama di waktu-waktu doa yang mustajab atau cepat terkabulnya doa, yaitu di tengah malam hingga akhir malam, antara azan dan iqamah, di akhir salat saat sujud, di akhir Jumat saat imam duduk di atas mimbar hingga berdirinya sholat, dan penghujung hari Jumat setelah asar hingga tenggelamnya matahari. Di semua waktu tersebut diharapkan terkabul doa-doa. Oleh karenanya, seorang mukmin memohon dengan sangat dalam meminta hidayah kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin, memberikan mereka taufik dan memperbaiki keadaan mereka agar Allah menolong mereka dalam melakukan segala kebaikan. Ini adalah waktu yang tepat. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan sebagai sebab hidayah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadza Qur'an yahdi lillati hiya qawwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Qul huwa lilladzina amanu huwa sawfa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang mukmin. Jadi, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi dan memahami maknanya serta berkonsentrasi penuh kepadanya merupakan salah satu sebab datangnya hidayah. Memperhatikan sunnah Rasulullah, sejarah hidupnya dan sejarah hidup para sahabatnya, serta membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut merupakan salah satu sebabnya datang hidayah. Berteman dengan orang-orang soleh dan orang-orang pilihan, menghadiri majelis-majelis ilmu, para ahli ilmu, para kiai, para ustadz yang dikenal kebaikannya, duduk di dekat mereka dan mendengarkan pengajian mereka, mengambil manfaat dari semua ini merupakan salah satu sebabnya datang hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum saya menutup khutbah kali ini, marilah kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala yang kita lakukan pada Jumat kali ini menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para Palestina. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami asal ini masih pandai berselisih, pandai bertikai. Sementara mereka berjuang dengan darah, keringat, air mata dari mereka, ya Allah. Ya Allah, ingatkan hisab kami. Kan kau tanya apa yang kau lakukan paksa. Ingatkan hisab kami, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu. Jadikanlah dengan doa-doa kami mengingatkan hisab kami, ya Allah. Ya Allah, kami menyadari bahwa Jumat kali ini kami bersalah dan mungkin Kau wafatkan kami pada Jumat kali ini. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, hapuskan dosaku, gugurkan dosaku, jauhkan aku dari kesalahan seperti Kau menjauhkan barat dan timur dari pulau bersama. Allahumma nakkini minal khotaya kama nakkana as-sawbul abyadu minad danas. Ya Allah, walaupun bukan bersihkan seperti doa yang dibersihkan dari pakaian. Hamba taubat, ya Allah. Hamba taubat, ya Allah. Bila pernah wafat pada Jumat kali ini, jadikan taubat hamba menggugurkan dosa dan jadikan wafat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salat.